kalau yang susah juga banyak banget karena kan emang kita pengen seakurat mungkin ya sama kejadian aslinya. Banyak harus ngafalin detail-detail yang banyak banget. Kayak pas kejadian penganiayaannya tuh, wah itu koreografi ribet banget. Bener-bener kami pakai stopwatch, kami punya bukti-bukti video segala macam gitu. Kami nonton di detik ke segini, yang ini nendang ya, yang ini reaksi, bener-bener per detik. Seperti situ. Iya segitu. Terus akhirnya berkesempatan juga untuk bisa belajar ranah hukum sedikit-sedikit di sini gitu. Kayak jadi tahu gitu. Ini prosesnya begini harusnya. Jadi banyak diskusi juga sih sama Mbak Melisa kan. Akhirnya itu part yang menyenangkan sih. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Tika Bravani dan Muzaki Ramdan. Tuh dong. Bang Bayu lagi. Muzaki lagi. Muzaki udah beberapa kali. Udah 3 kali aku. Andanya filmnya banyak. Lagi bersinar. Jadi mereka ini adalah 2 cast dari film Ozora. Ada tagline nggak? Penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Asik. Jadi apa yang bisa diceritakan dulu nih, film Ozora ini berkisah tentang apa? Apakah benar-benar menceritakan kasus aslinya kah atau gimana? Jadi film Ozora penganiayaan brutal penguasa Jaksel ini menceritakan tentang kisah perjuangan Bapak Jonathan yang memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Anaknya adalah korban penganiayaan dari seorang anak pejabat. Anak pejabat. Jadi emang film ini tuh benar-benar true story ya, true story. Dan semua jalan cerita di film ini benar-benar sesuai sama 90% mirip sama yang kejadian aslinya. Kayak yang nggak sama tuh menyamarkan nama beberapa nama orang, nama instansi itu. Oke, kalau nama orang-orang yang misalnya yang penting-penting tuh yang terlibatnya itu juga sama kah atau di kalau dari sisi korban semuanya sama. Semuanya sama. Kalau pelaku cuma disamarkan. Kalau Katika sebagai siapa di sini? Jadi Melisa Anggraini, pengacaranya David Ozora. Oke. Dia gimana secara karakter pengacara ini? Secara karakter kalau melihat dari yang aslinya itu kan Mbak Melisa itu mungil sekali ya. Mungil tapi lincah dan apa ya, kalau untuk ngomong tuh tok tertata semuanya gitu. Dan cepet banget gitu, sistematis banget gitu orangnya. Jadi aku belajar kecepatan berbicara dan kelincahan itu tuh dari dia. Beda banget cara ngomongnya antara Tika dan Melisa ini. Beda sih, kalau Mbak Melisa tuh kayak enteng banget gitu. Mungkin biasa berkelit ya. Biasa berdebat ya dia. Berdebat gitu ya. Jadi kayak lancar banget ini ya gitu. Gitu. Dan beliau itu adalah salah satu yang paling optimis mendukung Jonathan untuk menyelesaikan semuanya itu lewat jalur hukum yang benar. Dan beliau tuh benar-benar kayak single fighter gitu. Ya ada sih yang ngebantu, cuman untuk akhirnya menang di mata hukum tuh kan tidak semudah itu ya, melawan penguasa gitu. Tapi dia bisa ngelakuin itu ya memang karena kelincahan itu ya. Gitu sih. Berarti ketemu langsung sama Mbak Melisanya? Ketemu langsung banget. Apa yang dipelajarin dari sosok beliau? Ya itu tadi gerak-geriknya, cara ngomongnya, fashionable-nya. Apa fashion juga? Apa fashion juga? Iya, kebetulan dia kan pengusaha jilbab juga ya. Jadi dia kayak, Melisa tuh pakai jilbab ini. Oke Mbak, ya masukin. Endorse. Sekalian. Melisa nggak pakai heels, aku nggak pernah pakai heels, aku pakai sepatu. Di ruang sidang doang pakai heels, kata dia gitu. Nggak di ruang sidang, bahkan aku pakai sepatu, kata dia kayak gitu. Pakai sneakers itu. Kecuali dia lagi jadi jaksa penuntut umumnya atau yang pakai jubah itu gitu. Tapi kalau misalnya jadi pengacara dari korban itu kan di luar area situ kan. Aku pakai sepatu kets, aku nggak pakai heels. Ya ganti gitu. Sampai sedetail itu. Terus istilah-istilah hukum juga beliau yang ngebimbing sih. Berarti baru banget dong buat ketika soal hukum-hukum ini, atau sebenarnya udah ada dasarnya sebelumnya?
Nggak ada dasar sih. Saya sebenarnya ekonom. Jadi Nggak mau. benar-benar baru mau pelajarin soal hukum-hukum undang-undang gitu. Iya, karena emang beliau juga baca aja nih buku Rapor Merah, kan dia juga nulis iya. ya. Nah, itu dari awal kronologi sampai akhirnya dakwaan, sampai tuntutan semuanya ada di situ. Jadi belajar di situ, terus tanya-tanya jawab sama beliau. Ya udah. Dan mungkin revisi skenario sedikit-sedikit di dialog kali ya, kayak di persidangan. Bukan gitu bahasanya, misalnya anak itu nggak boleh dibilang tersangka, terdakwa, nggak bisa. Mas Zaki gimana sebagai Ozora? Gimana apanya? Ketika ditawarin pertama kali cerita menarik tuh yang kemarin yang lu ceritain di preskon yang waktu lu datang ke kantornya Mas Anggi ya? Iya. Itu gimana? Jadi beneran pas ditawarin, pas dibuka pas di present judul ini tuh aku nggak tahu apa-apa. Terus pas di slide dan ada foto seseorang, muka seseorang, aku pikir itu aku. Tapi aku mikir kayaknya aku nggak pernah pakai baju rumah sakit warna coklat itu deh. Kok aku kayaknya nggak pernah foto kayak gitu. Mirip banget. Ternyata itu Bang Davidnya asli, bukan aku. Banget. Dan lu ngira itu dari dulu ya? Dan aku kira itu aku. Iya, kayaknya ngerasa dia mirip banget. Tapi emang sebelum kalian preskon kan udah beredar kan ya reveal cast-nya. Terus di akun-akun film tuh emang banyak yang bilang lu mirip banget sama David yang aslinya. Dan lu ngerasa ketika ditunjuk apa beban kah, apa lu langsung Enggak sih. pede aja atau Lebih ke beban nanti gimana yang meranin adegan seberat itu. Lebih ke situnya, bukan karena miripnya sih. Nah, yang lu pelajarin untuk karakter David itu dari bapaknya atau Dari bapaknya kebanyakan, dari Om Jonathan. Untuk kayak aku banyak banget dapat video-video saat pemulihannya, bisa aku pelajarin buat di syutingnya. kalau misalkan ketemu sama Davidnya cepet? Aku belum pernah ketemu yang serius, kayak baru ketemu sekali itu pun kayak cuman chat-chat bentar doang. Ngobrol-ngobrol gitu aja. Tapi secara komunikasi udah bisa komunikasi atau sebenarnya? Oh. Kayak aku sering DM-an. Oh, kalau chat tuh dia aman ya? Aman. Apa sih yang terjadi sama David yang asli? Masa diagnosa dokter? After koma itu dia kata dokternya secara mental itu mundur 8 tahun. Jadi kayak sekarang dia 19 atau 20, jadi kayak 12 atau 11. Wah, secara mental. Makanya untuk meranin karakter David Ozora di film Ozora ini, yang jadi sulit adalah bikin kontras antara karakter dia sebelum kejadian dan setelah kejadian, karena Beda banget. Yang satu kayak remaja yang asik gitu, yang satunya jadi kayak bocil. Gitu. Oh, makanya kemarin pas di preskon tuh Om Jonathan sempat bilang kayak namanya Ozora yang terkenal tuh bukan cuma kamu aja, ada karakter kartun. Kan tuh bercanda dia. Ternyata beneran dia ngomongin. Tapi sebenarnya secara menarik nih, secara yang lu ketahui Ozora yang asli yang ketika di usianya itu seperti apa sih dia sosoknya? Dan yang akan lu perankan juga? Yang pasti semuanya karena yang beredar di media itu kebanyakan saat dia setelah koma dan segala macam. Jadi sebenarnya kan kayak sedikit banget gitu info yang bisa aku dapetin tentang karakternya. Jadi pure banyak banget dari Om Jonathannya langsung. Aku nanya karakter Bang David tuh gimana sih, cara ngomongnya, berperilakunya kayak gimana, dan terus aku pernah ngobrol juga sama Bang David untuk minta playlist lagunya. Jadi sebelum take aku dengerin dulu untuk masukin jiwanya dia ke tubuh aku. Apa dia seneng denger lagu-lagu? Wah, Morfem, Red Hot Chili Pepper. Kalian ketika ditawarin film ini kan Mas Andi lagi bikin film yang ini bukan pinggir jurang ya, sebenarnya kayak udah lompat ke jurang sih kayak. Banget. Karena di trailer aja Berani wah, Mas Ciko penguasa Jaksel asik. Iya. Gimana ketika ditawarin emang langsung oke atau kayak aduh gitu? Iya, karena Zaki dulu. visi misinya aja sih. Karena kita sama-sama pengen menyuarakan kebenaran aja. Jadi makanya aku ambil. Kalau Tika Nanya, ini aman gitu. Karena kan dulu aku pernah bikin film sama dia tuh 3 Alif Lam Mim ya judulnya ya. It's intinya sih sebenarnya mirip banget kayak proyeksi Indonesia ke depan di tahun 2030 sesuai di ceritanya gitu. Yang makanya juga banyak diteror orang-orang dan katanya apa segala macam lah. Itu pinggir jurang. itu Pas aku baca ini masuk jurang.
enggak Tik, aman kata dia. Enggak aman. Makanya kan sampai kita pertama kali muncul skenario nya kita namanya disamarin, Iya. judulnya Dan disamarin. saat sampai selesai syuting kita disamarin. Biar aman. Jadi Big Blue Sky judulnya. Ozora. Working title nih. Untuk title depannya dan tokoh-tokohnya namanya berbeda jauh, bapaknya gitu. Beda semua. Sampai akhirnya selesai syuting. Itu untuk biar bisa berjalan Biar aman, lancar biar nggak syutingnya. jangan Kan di ntar film- tiba-tiba di film tengah-tengah sebelumnya, ada orang yang Oh. datang atau apa gitu. Kayaknya beliau belajar dari Vina ya. Iya, yang Vina dia dari Vina dia banyak gitu, gangguan banyak kan gangguan. gitu. Termasuk ini juga. Terus aku ya make sure aja aman nggak. Ini gue agak gimana ya, males nih gue lagi udah di umur males banget nih kalau ada haho-haho. Enggak, pemain mah aman. Aduh, pemain mah aman, tapi kan maksudnya kita di satu produksi Iya. gitu lah. Gue juga nggak tenang kalau tiba-tiba ada omongan nggak Iya, enak iya, iya. gitu. Enggak, masalahnya yang kita bahas juga kita nggak nyerang ke situ sih gitu. Kita lebih bicara tentang hope, tentang Iya, keajaiban yang dirasakan oleh Om Jonathan itu sendiri gitu. Beliau sendiri kan mualaf ya, dan di situ tuh beliau jadi banyak akhirnya benar-benar percaya berserah dan sangat yakin dengan keyakinannya kayak gitu-gitu. Terus juga hubungan dia dengan anaknya kayak father and son relationship gitu kan, itu yang gali ke situ sih. kita akhirnya dibilang dibanding ke kasusnya gitu. Oh iya. Oh jadi karena di trailer juga diperlihatkan gimana kehidupan di rumahnya seorang David kan, itu yang nggak Iya. diketahui sama publik ya. Jadi Nah. jadi sekarang di filmnya lebih banyak menceritakan apa sih yang dilakukan di rumahnya si David itu seperti apa sih hubungan bapak Ya. anaknya itu. Di rumah sakitnya sih, tapi ya di rumahnya juga ada sih gitu. Jadi tahu latar belakangnya gimana. Cuman cinta dari seorang bapaknya Cinta yang seorang bapak gimana. ini. Oh. Dan kalau yang di sebelumnya kan Mas Anggi dengan film Vina berhasil membuka lagi kasus ya kan. Akhirnya kasusnya rame lagi. Dan kalau di sini apakah kan ada kepikiran rame lagi nggak ya? Sempet kepikiran sih. Ini aja kemarin kan ternyata Iya. Oh, iya. ada vonis apalah Iya, baru tentang tambahan lagi. pencabulan. Dia nggak tentang- ditambahin ya tadi ya kan dari kasasinya. ditambahin kasasinya apa, nah nggak tahu setelah ini apa lagi. Cuma kayak aku lebih baik tidur. Tapi setelah diumumkan pemainnya dengan proyeknya udah diumumkan kan berarti udah jembreng dong proyeknya Ozora, cerita tentang apa kan pemainnya sebagai siapa. Nah, udah mulai ada yang aneh-aneh kan di sosial media atau Banyak sih, kayak udah banyak buzzer juga yang kayak ya gitu deh gitu. udah mulai buzzer ada Ada lah pasti. segelintir dua gelintir gitu. di Karena kan kasus pribadi ini juga diramaikannya dari medsos kan. Terus juga ya pasti di medsos ada pros and cons gitu. iya. Meskipun mama online-nya David juga kan banyak yang mensupport dia sampai akhirnya sembuh kan. Itu kan satu Indonesia mendoakan kesembuhannya. Tapi berarti itu serangannya ke personal sosial media atau di YouTube aja atau misalkan di akun PH-nya? Enggak sih ke ke paling Filmnya. akun filmnya gitu, kayak mereka langsung wah apa ya gitu lah. Ketika syuting apa yang seru atau kalian malah ngerasain lebih ke harunya, lebih ke emosional, lebih berasa banget? Lebih ke situ. Aku lebih emosional banget. Jujur, ini salah satu film terberat yang pernah aku mainin. Karena berat banget. Adegan-adegannya tuh sangat pakai hati gitu mainnya. Banget sih. Karena saat syuting tuh ngerasain energi yang luar biasa besar. Nggak kebayang kalau kejadian asli nyata sama aku gimana. Dan karena terlalu menjiwai juga kali ya. Jadi berat banget gitu saat. Berapa banyak scene di rumah sakit yang ulang 2%? 9 hari pokoknya aku syuting di rumah sakit, tidur doang gitu. Tidur kejang-kejang. Tapi susah nggak sih syuting cuman tidur aja gitu? Susah karena aku ditempelin alat ini buat yang ngukur jantung Oke, gitu. iya. Terus screennya tuh ada persis di sebelah Beneran. aku dan Oh, itu beneran. iya, jadi kayak nggak pakai editan, bener-bener aku harus ngikutin detak Udah jantung real orang time, koma. jadi real time. Jadi aku harus setenang itu, sedangkan aku setiap syuting tuh selalu deg-degan. Bayangin, jadi aku harus nenangin diri gila. gimana. Iya. Yang biasa 120 gitu, harus 60, 50. Jadi aku benar-benar harus ngosongin pikiran, zen, dan ya malah tapi lebih susah adegan pemulihannya sih, recovery pas Oh, ada. baru sembuhnya. Karena aku nggak kebayang aja sih sakit apa gitu. Kalau pas bagian mulainya lu ada ngeliat prosesnya? Wah, semua videonya tuh ada. Oh, ada. Jadi aku benar-benar ngikutin cara gerak
mulutnya, tangannya segala macam. Kalau bahasa pembunuhan itu apa sih yang maksudnya yang lagi terserah sama dia, motoriknya atau semua dari baru pertama kali nguap. Kan pertama kali sebelum bangun tuh nguap dulu, terus jari, terus baru pertama kali berdiri, pertama kali duduk, pertama kali belajar jalan, terus ya kayak latihan gitu banyak banget. Oh berarti separah itu ya, apa sih yang kena Hanum? Itu tuh dia sambungan sarafnya putus. Pokoknya, ya semuanya ya. Jadi cuma 2% doang kesempatan untuk hidup. Beneran kayak newborn baby gitu. Beneran kayak baru lahir kembali. Kesempatan iya kan 2%. Makanya ini mujizat banget. Mujizat banget. Untuk bisa kembali normal dan dia sekarang jadi diver gitu. Bisa fisik lagi, bisa free dive gitu. Itu wow sih gitu. Tapi apakah kondisinya bisa kembali maksudnya seperti usianya atau emang ya udah berarti udah begitu sih. Itu udah maksimalnya dia tuh. Ya namanya juga gimana sih saraf abis putus disambungin lagi kan ya kayak perkembangan otak bayi lagi dari awal kan diajarin. Secara usia lu sama David sama atau beda berapa tahun? Oh tua dia. Oke. Kalau ketika di di scene sidangnya apa yang dirasain? Apa mungkin kerasa juga emosionalnya kayak seolah membela si David kah atau gimana? Kalau di persidangan kan sebenarnya banyak sini. Banyak sekali pengadilan sih banyak. Cuman porsi aku nggak bicara karena aku tuh pengacara korban. Kecuali kalau aku pengacara tersangka itu aku ada di sisi dalam area sidang. Jadi aku lebih ke penonton sama hasil di belakangnya itu loh yang mempertanyakan ke hakim gitu kenapa begini kenapa begitu. Ini kan ada bukti ini tambahan itu kayak gitu-gitunya yang sebenarnya lebih banyak di luar persidangan dan yang memang dilakukan sama Mbak Melisa gitu. Di persidangan sendiri pengacara korban nggak ada porsi ngomong. Dia dibela oleh jaksa. Sementara kalau pengacaranya tersangka ya memang ada di situ untuk ngebela. Iya kan? Aku di bagian emang nonton aja gitu. Tapi ya nonton di semua persidangan kayak lu ngapain sih Mbak? Rajin banget datang ke semuanya gitu. Ya kan aku harus tahu aja semua sidang. Dari sini datang semua dia gitu. Berarti kalau di film ini Melisa lebih banyak support ke Om Jonathan ya? Iya, karena memang Melisa tuh bagian yang menenangkan sama menyemangatkan bahwa jadi dia yang meresonansi semangat people power itu dan gerakan hukumnya itu harus seperti apa dia yang ibaratnya ngarahinnya gitu loh. Berarti dia orang yang yakin banget kalau kasus ini bakal dimenangkan. Dia yang meskipun awalnya nggak yakin juga sih karena kan memang yang dilawan kan pengusaha Jaksel ya Wak gitu. Orangnya banyak. Tiba-tiba apa tuh kalau istilahnya masuk angin. Jadi hakim yang sudah terkena atau jaksa atau siapa yang terkena sogokan gitu biasanya disebutnya masuk angin. Jadi istilahnya gitu. Soalnya si hakim ini udah masuk angin nih gitu. Masuk angin maksudnya Mbak? Dikerokin. Dia perlu dikerokin. Enggak itu istilah kalau udah kena ada suapan. Lucu banget lagi kebayang. Gitu demi apa gitu. Masuk angin, santai banget ngomongnya. Hakim itu udah masuk angin. Kayak udah ada ini istilah-istilah mereka sendiri gitu loh. Jadi pas saat itu udah pada masuk angin semua tuh. Angin semua. Tahak semua. Merah semua tuh punggungnya tuh. Habis kerokan. Dari istilah itu begitunya ya. Jadi dan dia melawan itu semua gitu dengan prosedur yang benar, dengan data ya dia lawan itu gitu. Dan tentu saja didukung dan dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya juga. Rame gitu kan, dulu rame gitu. Tapi kan ketika sebelum ambil project ini seberapa jauh ngikutin kasusnya tuh cuman cukup baca aja, cukup tahu doang. Cukup baca sih saat itu juga. Cuma nggak terlalu ngikutin. Cuman pasti pernah denger lah semua orang juga. Aku turut gemes sih waktu itu. Aku turut emak-emak online. bagian dari aku turut gemes makanya pas disebut kata merek mobil itu. Emang lu pernah denger yang Rubicon? Sebentar, jangan bilang lo begini lah. Iya. Wah, gitu. Nah, aku cukup ikutin banget kasusnya dan sampai akhirnya menyeret orang tuanya, terus kemudian kebuka semuanya tuh kayak
wow. Kayak dari pemukulan, dari pembulian anak aja nih bisa merembet ke sistem negara. Jadi kayak this is wild gitu. Seru banget sih waktu itu gitu loh. Kalian ketika mendengar pasti banyak fakta-fakta yang nggak diketahui publik, yang kalian dengar langsung dari Om Jonathan dan Indonesia. Apa perasaan kan ketika diceritain off record Mixed feelings banget gak sih semua? Karena ada kayak satu momen kita reading tuh kita cuman dengerin doang. storytelling Om Jo. Dari dia siang juga enak lagi sampai dengerin ya. malam, dari siang sampai malam dia ngomong enak banget. Iya. Enak dan gue gila I feel for you banget ya gitu. Terus seru banget, terus kayak banyak si ini tuh gini Iya. What gitu selama Banyak. dan banyak yang akhirnya ini masukin nih ke cerita nih, masukin nih ke cerita gitu. Akhirnya dirombak lagi skenario gitu. Oh, jadi ada momen juga. Ada momen juga, ada banget. Karena kan memang Terus maksudnya tanya dulu ke Tante Melisa, aman gak yang ini dimasukin? iya, Gitu. aman gak ini? Aman sih secara umum, aman. Tapi nggak pakai ini ya, gitu. Ya kayak gitu-gitu ada koridornya. Tapi perombakan itu yang akhirnya bikin skrip ini bener-bener real dan nggak cuman kita lihat di nggak kayak yang kita tahu di berita aja gitu. Kayak sisi humanis dari si korban, si korban sih keluarganya dan lain-lainnya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, itu enak banget diceritainnya gitu. Berarti ketika yang awalnya mungkin takut jadi semangat di sini. Oh semangat dong, menyuarakan keadilan ini. Keren. Cuman apa yang maksudnya ketika kalian ngobrol bareng sama Mas Anggi sama Om Jonathan, apalagi yang pengen diperjuangkan sama teman-teman di film ini kan, karena mungkin hukum udah berjalan, terus udah divonis, tapi itu kan udah susah buat kegugat lah ya gitu kan, maksudnya apalagi maksudnya yang masih bisa diperjuangkan lagi sih sebenarnya. Restitusinya Restitusinya tuh katanya sampai sekarang belum dibayar ya. masih baru berapa persen banget. Enggak, belum ada. Cuman Rubiconnya doang. baru Rubicon ya? Yang pajaknya mati. Iya. Yang dilelang kan yang dilelang. Iya kan dilelang kan. Terus pajaknya mati, jadi kayak cuma berapa gitu harganya. Ya siapa juga yang mau beli Rubicon plat. Oh, dan itu belum dibayarin. Lucu. Dan itu Om Jonathan masih berusaha sampai sekarang masih terus berusaha kah atau? Masih sih ya, masih katanya. Cuma kalau buat kalian ketika sudah mulai on karakter, apa yang menyenangkan ketika menjadi Ozora, ketika menjadi Bu Melisa, yang menyenangkan apa sih ketika sudah mulai menjadi sosok Melisa? Kalau menyenangkan sih menjadi sosok apapun sih aku senang. Jadi Kunti pun aku senang. Iya. Enggak maksudnya. Kalau menjadi sosok Melisa sih karena ini baru ya buatku ya, pengacara tuh aku belum pernah banget dikasih kesempatan jadi pengacara gitu. Mindset pengacara di industri film itu adalah mungkin berambut, bondol, keren, gitu. Nggak kayak sosok Mbak Melisa gitu. Makanya pas ini realnya Mbak Melisa gitu, terus aku ditawarin jadi beliau gitu pengacara. Oh aku mau banget karena ini bukan nggak menjadi ibu solehah, nggak menjadi ibu teraniaya, nggak menjadi ibu tertindas gitu. Jadi kayak aku sangat mau dan aku sangat enjoy banget gitu untuk tahu, dan akhirnya berkesempatan juga untuk bisa belajar ranah hukum sedikit-sedikit di sini gitu. So kayak jadi tahu gitu ini prosesnya begini harusnya. Jadi banyak diskusi juga sih sama Mbak Melisa kan. Akhirnya itu part yang menyenangkan sih. Kalau menurut saya gimana jadi Ozora apa nih? Yang jadi menyenangkan pertama banyak tidurnya. Jujur ya, agak jujur sama bagian ini. Banyak tidurnya. Terus ya pasti ya sama Om Ciko seru banget syutingnya. Udah kedua kali dan udah bro banget. Dan yang jadi kekhawatiran kami adalah kami takut di filmnya terlalu bro, malah bukan jadi bapak anak. Emang mau bapak anak bapak anak, cuma kami takutnya malah penonton nggak kayak temen ya. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang susahnya selain lu harus banyak adegan tidur dan menenangkan diri di atas ranjang gitu supaya ini sih kalau yang susah juga banyak banget, karena kan emang kita pengen seakurat mungkin ya sama kejadian aslinya. Banyak harus ngafalin detail-detail
yang banyak banget. Kayak pas kejadian penganiayaannya tuh, wah itu koreografi ribet banget. Bener-bener kami pakai stopwatch, kami punya bukti-bukti video segala macam gitu. Kami nonton di detik ke segini, yang ini nendang ya, yang ini reaksi, bener-bener per detik. Seperti itu. Iya segitu. Oh. Terus ada bukti dari CCTV segala macam. Detik segini pindah posisi segala macam, gini, bener-bener sedetail itu. Itu treatment dari Mas Anggi atau kalian Dari mereka. Oh. Request dari keluarga dari pihak korban gitu tuh kalau bisa harus sama gitu. Bahkan dari keluarga Renjiro, keluarga sahabatnya David, untuk semua dialog yang melibatkan mereka itu sesuai dengan transkrip yang mereka omongin di persidangan. Jadi benar-benar harus word by word persis sama yang mereka omongin. Dan itu mereka yang ngasih kah atau mereka yang ngasih? Oh. Mereka yang ngasih. Jadi benar-benar kita cuma boleh ngomong segini doang, nggak boleh lebihin, nggak boleh kurang. Yang pas bagian Korea tuh berapa kali take atau cuma satu kali? Banyak. Itu semalaman tuh. Jadi ada 2 treatment, yang satu yang long take, yang nggak ada cut sama sekali. Terus satu lagi yang di cut gitu, yang kameranya jauh lebih dekat. Nah yang long take tuh biasanya agak susah tuh. Malah susah gampangan yang long take karena benar-benar emosinya jalan terus kan. Kalau yang cut kan lompat-lompat terus bisa ngulang-ulang berkali-kali. Yang long take tuh sekali apa 2 kali take doang. Tapi kalau yang bisa lu bagikan Muzaki, sebenarnya di rumah tuh si David Ozora tuh sosok remaja yang seperti apa sih dia? Menyenangkan. Dan cara ngomongnya juga asik banget. Makanya pas denger karakter aslinya gimana? Oh iya. Karena kan yang aku lihat Bang David tuh ya setelah koma gitu kan. Beda banget sama yang di sama yang sebelumnya gitu. Bisa menyenangkan tuh dalam artian apakah dia super fun, orangnya super fun. Oh. Iya, santai banget, chill banget orangnya. Kok jadi aja ya? Di luar nalar banget yang dilakuin. Syutingnya di mana? Di Jakarta aja atau ada di Jakarta. Hari terakhir di Bali. Oh, oke, ada di Bali ya. Tapi selama syuting aman lah ya, nggak ada gangguan apa-apa. Aman. Menyenangkan. Tidur. Makan. Bro banget. Berapa hari syuting ini? 23 hari. Di bulan? Di Mei. Abis lebaran lah Lebaran. pokoknya. Abis lebaran kita syuting. Persiapan tapi udah dari lama? Atau awal tahun? Dari puasa. Dari awal puasa. Gimana sih Mas Anggi nge-pitching kalian, maksudnya yang berusaha dia ngasih tahu ini adalah sebuah project yang benar-benar dalam jurang, bukan mikir lagi, dan supaya mungkin frontal sih. Ya, langsung nggak pakai membahasakan dengan pelan-pelan. Kalau yang pertama ngomong tuh Mas Bonti sih. Oh, nanti dulu. Lu pernah dengar gak sih yang kasus Rubicon? Oh, pick up line begitu ya? Oh no, not again. Ya dari sisi dia dan udah ketebak. Tapi apa yang kalau buat ketika berapa nih yang meyakinkan apa yang diucapkan sama mereka ya? Ya udah gue mau deh ikut deh gitu. Nggak ada sih, dia nggak pernah yakinin gue sih. Itu kok bisa dulu dengan awalnya kayak dengan pengalaman sebelum yang aku was-was juga lagi. Enggak sih, tetap aja was-was atau pinggir jurang masuk jurang. Let's flow with the ride. Let's ride with the flow. With the ride. Ride with the flow. Balik. Saya semakin yakin bahwa dia tertekan untuk menjadi seorang penulis. Dengan disleksia. Karena ketika ngomongin cepet ketuker kalimatnya. Gak ada skenario sih. Kalau misalkan Muzaki ketika ditawarin langsung di lokasi di studio apa di kantor itu atau sebelumnya diomongin dulu? Enggak, jadi pas dipanggil juga nggak tahu mau ditawarin film apa. Bener-bener baru Beneran confidential rahasia, banget confidential. kan. Jadi baru tahu tuh pas laptop itu dibuka. Ini Salah gitu. Enggak, dia bilang judulnya. Ozora dulu, langsung. Langsung Ozora, ini langsung judul ini. Oh iya. Oh, berarti emang kalau di ini dulu kan. Kayaknya dia takutnya ternolak deh. Iya. Berarti diambil Jakarta aja dan selama 23 hari syuting. 3 hari. Kalau yang di rumah sakitnya tadi terus 9-10 hari. Kalau yang berapa persen yang adegan-adegan di rumah yang keluarganya? Yang bakal nanti mungkin penonton bakal ngeliat, oh ternyata seperti ini ya berapa persen Ozora ya? di rumah.
Banyak sih tapi Banyak ya? banyak. Karena banyak flashback gitu. Ya kan? Iya. Aku bingung. banyak kok Iya, banyak. flashback. Kalau lu ngobrol sama Om Jonathan, sempet nggak ngomong berdua personal gitu? Kayaknya sempet deh. Apa Pas kalau lagi. itu apa aja yang ditanyakan? Apa cuman Lebih ke karakter Bang Davidnya aja. Aku ngulik itunya. sih. nggak, misalkan hubungan antara ayah dan anak juga lu tanyakan? Oh iya, cara mereka berkomunikasi. Terus dia sama jadi Ozora nyebelin gitu karena memang David itu kan suka isengin Melisa. Karena Melisa tuh kayak tantenya gitu kan, mereka udah kenal dari dulu tuh Jonathan sama Melisa. Jadi kadang-kadang dia bener gitu, "Tante, bagi GoPay 100." Bagi Dan GoPay. beneran ditransfer. Beneran transfer. Kan Auntie Rich. Akun diri. Jadi Mendalami karakter lah ya. method actor kami. Metode nih, metode jajan. Bagus juga tuh buat contoh metode. Bilang, beneran nih, beneran nih David. Soalnya kan pas video callan gitu kan antara Melisa sama David lah gitu. Aku kaosku udah ini kekecilan. Iya, mau beli yang mana? Lucu banget sih. Oh, jadi David mereka berdua. enggak kalau apa namanya bercanda gitu. Emang asik. Oh. Asik, lucu orangnya. Kalau sekarang pun masih lucu juga ya. Cuman emang itu aja kali ya. Cuman Entah ya itu katanya udah nggak takut apa-apa lagi gitu. Kayak nggak ada takut-takutnya David itu. Jadi kayak mau ini itu udah bebas aja gitu. Makanya kan Mas Jonathan milihnya homeschooling ya, atau Udah bukan enggak, homeschooling, udah enggak. lebih ke ya udah misalnya jadi free dive, ya udah diving terus gitu. Apa yang dia suka aja gitu. Tapi dia tahu nggak kalau dia apa namanya jadi korban sebuah kasus besar? Tahu. Oh, dia tahu. Dan disuruh jangan dendam sama bapaknya. Oh, berarti dia maksudnya nggak kayak hilang ingatan kayak gitu lah ya? Atau ada sebenarnya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak cerita juga ya. Nggak ada. Oke. Jadi film Ozora ini tayangnya tanggal berapa? 4 Desember 4 Desember 2025. 2025. Oke, sekarang closing statement dari Tika dan Muzaki setelah film ini tayang di bioskop tanggal 4 Desember 2025 besok. Experience apa yang didapatkan sama penonton ketika nonton di bioskop? Dari Tika berapa dulu deh? Wah, habis nih dia aku nih. Habisin semua. Experience. Ayo. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Keren. Nah, awal mula kasus ini adalah layaknya sejarah, pernah dialami, pernah diketahui semuanya, tidak pernah terlupakan, dan kita jadi ingat bahwa ada yang namanya people power, bahwa kita juga punya kekuatan untuk menegakkan keadilan. Semoga dengan adanya film ini bisa ngasih kita hope kalau ada ketidakadilan, kita bisa bersatu dan gunain kekuatan rakyat. Soundtracknya juga keren lagi soundtracknya. Yo. Sekatan. Mantap ya. Gokil semua. Gokil ya. Gokil banget. Gokil ya. Gokil Itu jurang sih itu. Emang rompak ke jurang gini doang. Enggak pakai Jurangnya turun. Jurangnya turun. kubur biar nggak bangun lagi. Itu dia teman-teman Tribuners. Jangan lupa buat nonton film Ozora. Apa itu? Penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Jakarta ya? Jaksel. Tanggal 4 Desember 2025 di bioskop. Nonton di bioskop, jangan nunggu link bajakan, link ilegal. Jangan please. Tuh, nonton aja. Tapi kalau nonton gak usah direkam-rekam adegannya atau difotoin karena itu namanya pembajakan. Kalau mau support, mereka ada di Sinar Visit, bisa foto bareng cashnya, Foto tiketnya, foto posternya gitu. Jadi itu bentuk supportnya, jangan ngebajak itu karena nggak keren itu. Bukan support tuh kalau foto-fotoin itu mah spoiler. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners udah nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.